Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an beserta kajian sunnahnya, hadis-hadis Nabi yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya sekarang ayat yang terpanjang ya di surat Al-Baqarah ya, ayat 282 itu ya. Ini buat pedagang-pedagang ya kan, buat pembeli ya, buat kita semua. Apalagi Arif nih, Arif. Jangan sampai salah ini ya. Arif pedagang kan. Ya. Mudah-mudahan berkah dapat pedagangannya ya, Arif ya. Ustadz Jenal juga pedagang ya kan. Pedagang apa Ustadz ini? Ustadz Jenal. Dua-duanya Ustadz Jenal. Dia Ustadz, dia juga pedagang ya kan. Borong ya kan. Saya bacakan ayatnya ya, panjang ini. Ini kalau udah hafal bagus ini, ya. Hafal ini bagus ya. Tapi hafalnya dia keliwatan. Yang dihafal keliwatan. Yang hafal lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum gitu kan. Itu keliwatan, hampir rata-rata orang hafal itu keliwatan. Yang ini cuma satu ayat enggak hafal. Terakhir doang. Hah? Terakhir doang yang hafal. Oh iya. Hafal Al-Baqarah. Jadi imam itu kalau orang baru datang itu, oh hebat ini imamnya nih. Surat Al-Baqarah aja terakhir dia baca ya kan? Berarti tengah-tengah dan awalnya itu dia udah hafal. Kenapa? Terakhirnya dia udah dapat. Terakhirnya dapat ya. Kita baca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu falyaktub bainakum katibun bil 'adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqq safihan aw dha'ifa aw la yastati'u ay yumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadillu an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asy-syuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahada wa adana alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibu wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Ini ayat perintah menulis setiap transaksi muamalah yang berjangka atau tidak tunai ya, atau tidak tunai gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi kalau bertransaksi tidak tunai, maka tulis ya. Dulu di zaman Rasulullah ketika hijrah, orang-orang Madinah biasa meminjamkan buah-buahan kayak kurma apa segala macam gitu dengan jangka waktu berbulan-bulan, bahkan ada bertahun-tahun ya. Gitu. Maka ditulis. Dan ayat ini turun berkenaan ketika Rasulullah membeli seekor kuda dari orang Baduy ya. Orang Baduy. Kemudian bertransaksi gitu. Bertransaksi dan orang Baduy itu suruh ngikutin Nabi ya, bawa kudanya. Dan harganya sudah deal gitu. Tetapi si Baduy ini jalannya nggak begitu cepat. Lambat dia jalannya. Rasulullah jalan di depannya. Kemudian orang-orang mengurumuni si Baduy ini bawa kudanya. Ditawar lagi sama orang gitu. Ditawar sama orang dengan tawaran yang lebih tinggi dari penawaran Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah bangkit itu ya. Bangkit dari duduknya, kemudian dia berkata itu ya. Ini dalilnya diriwayatkan oleh hadis dari Imam Ahmad nih, yang dia meriwayatkannya Imam Ahmad ya. Dari hadis Khuzaimah bin Sabit ya, Al-Ansari ini. Dari Umarah bin Khuzaimah Al-Ansari bahwa pamannya memberitahukan kepadanya, dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab Baduy ya. Lalu Nabi memintanya ikut untuk membayar kudanya tersebut ya. Suruh ikut ya, mau dibayar. Lalu maka Nabi berjalan dengan cepat, sedangkan Arab Baduy itu berjalan lambat. Kemudian ada beberapa orang yang menghadang Arab Baduy itu dengan tujuan agar mereka dapat menawar kudanya. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi telah membelinya. Orang itu nggak tahu kalau Nabi sudah membeli. Tapi si Baduy ini namanya Seraka ya, Baduy kali ya. Gitu. Kemudian si Baduy itu berkata kepada Nabi, gitu ya. Jika engkau benar-benar mau membeli kuda ini, maka belilah. Jika tidak, aku akan menjualnya. Bayar sekarang gitu. Maksudnya nanti gitu ya. Kan sudah deal lah harganya, mau ngambil gitu dana uangnya ya. Beliau berdiri seraya berkata, bukankah aku telah membelinya darimu? Bilang sama si Baduy, kan udah saya beli gitu. Kata si Baduy, tidak, demi Allah aku tidak menjualnya kepadamu. Dia nggak ngaku nih, sahut si Baduy itu. Kemudian beliau berkata, Rasulullah berkata lagi, aku telah membelinya darimu. Setelah itu orang-orang mengelilingi Nabi dan Arab Baduy itu, karena ada berseteru ngomong. Oh, ada omongan yang saling sahut menyaut ya. Keduanya saling mengulangi ucapan mereka. Kata Nabi, udah saya beli. Kata si Baduy, belum. Kemudian Baduy itu berkata, datangkanlah seorang saksi gitu. Mana saksinya? Kan gak ada saksinya kamu beli gitu kan. Yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu. Lalu datang seorang muslim yang hadir. Seorang muslim hadir datang. Bilang sama si Baduy itu ya, ngomong tuh, celakalah engkau. Dibilang celaka kau gitu. Sesungguhnya Nabi tidak berbicara kecuali kebenaran. Nabi nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Kamu ini dusta ini, dibilang gitu ya. Hingga akhirnya datanglah Khuzaimah. Jadi ada dua orang laki-laki nih saksi. Ia mendengar ucapan Nabi dan bantahan Baduy tersebut, di mana ia mengatakan, datangkanlah seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu. Kata si Baduy itu. Maka Khuzaimah berkata, aku bersaksi bahwa kamu telah menjualnya kepada beliau. Aku sudah saksinya gitu, bahwa engkau Baduy sudah jual kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah gitu. Kemudian Nabi SAW menatap Khuzaimah seraya bertanya, dengan apa engkau hendak bersaksi? Dengan membenarkanmu ya Rasulullah, jawab Khuzaimah.
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kesaksian Khuzaimah itu sebagai kesaksian dua orang laki-laki. Jadi kalau belum kita transaksi jual beli yang belum tunai harus ada saksinya dua ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, gitu. Enggak boleh curang-curang nulisnya. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Bilang kalau orang yang berhutang itu enggak bisa baca tulis, dia mengimlakkan, saya punya utang sekian, saya mau beli ini sekian. Yang nulis nggak boleh, dia nggak mau bantu, dia harus bantu yang bisa ya. Kalau sekarang orang bisa nulis ya semua ya, ada juga kali yang nggak bisa nulis ya. Ada ya masih ya, terlaluan itu ya kan, nggak mau belajar itu orang itu ya. Gitu. Kalau dulu kan yang ngajarin sedikit dulu itu ya, di zaman Rasulullah orang-orangnya jarang yang ngajar gitu. Kalau sekarang yang ngajarnya lebih banyak daripada muridnya gitu. Ya satu masjid aja ustadznya ada 12 ya kan, yang belajar yang ngaji cuma 4 orang ya kan, banyakan mana? Banyakan ustadznya ya kan gitu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau ia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur ya. Harus jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari laki-laki di antaramu. Tadi Nabi saksinya dua ya, orang yang beriman dari kalangan Ansar dan Khuzaimah gitu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Gitu. Kenapa sih bandingannya 1:2? Kalau perempuan itu agamanya kurang, akalnya kurang. Maka kalau perempuan jangan jadi pemimpin, akalnya kurang, agamanya kurang. Terus ada orang nanya, kok agamanya kurang? Kira-kira kalau perempuan agamanya kurang tuh kenapa? Karena dia menstruasi. Kalau dia haid dia nggak sholat, dia nggak puasa. Kalau dia wiladah dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia kurang nggak agamanya? Kurang, gitu. Kurang agamanya. Maka supaya bagaimana caranya istri-istri kita masuk surga, kasih tahu caranya ya. Jangan nggak dikasih tahu, kasihan dia, gitu ya. Jadi jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Jadi saksinya harus yang diridhoi juga sama kita ya. Jangan cari saksi yang tukang dusta gitu. Tukang bohong. Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya ya gitu. Apalagi utang itu ya. Ustadz nih pernah jadi saksi. Ada yang utang tuh. Udah diingatin belum? Udah. Berapa kali ngingetinnya? Sekali. Ngingetin lagi. Saya saksi nih gitu. Kamu punya utang. Gitu. Soalnya piutangnya bilang juga sama saya gitu, ya kan? Tuh yang ngutangin senyum-senyum aja tuh, lihat tuh ya kan. Yang ngutangin senyum-senyum aja. Gitu. Nanti bilang gitu ya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Panggil tuh Pak Sugeng tuh, Ustadz itu ya kan, panggil itu. Gitu. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menulisnya. Jadi kalau tunai cash nggak usah ditulis, nggak apa-apa, nggak dosa. Gitu. Kalau ditangguhkan, ditulis.
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Ada saksinya bila perlu ya. Gitu kalau ada jual beli. Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan ya. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah satu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berarti segala sesuatu Allah yang mengajarkannya gitu. Di surat Al-Alaq juga allamal insana ma'lam ya'lam gitu ya. Ini jangan sampai kenapa sih dibilangin perempuan itu agamanya setengah ya. Hadisnya dari Abu Hurairah nih radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna wa aktsirnal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar." Maka kita bilangin sama istri kita, banyak bersedekah dan banyak istighfar. Karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kalian. Gitu ya. Jadi kemarin kan udah saya bilangin tuh. Istri kita biasakan bersedekah atau dia yang paling bagus minjemin orang kemudian lunasin. Kata Arif berat ya Arif ya. Berat. Tapi latihan nggak apa-apa, latihan ya. Jadi kalau ada orang pinjemin lagi marah-marah. Pinjemin lagi marah-marah. Ya makanya kita lunasin gitu ya, lunasin supaya jangan marah-marah. Kalau dilunasin sama kita marah nggak dia? Enggak ya kan nggak marah ya. Salah seorang wanita bertubuh besar bertanya, "Mengapa kebanyakan dari kami sebagai penghuni neraka?" Beliau menjawab, "Tukthirnal la'na wa takfurnal 'ashira. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlabu lidini lubbi minkunna." Karena kalian banyak melaknat ya. Jadi perempuan itu kebanyakan melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Kalau dikasih suaminya 1 juta, aduh kurang. Masa sebulan apa mahal? 1 juta apa mahal gitu ya. Ini yang bersiap-siap istri masuk neraka. Ya, gitu. Maka kasih tahu istri kita jangan sampai begitu. Jangan melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Kalau bisa dapat berapapun dia bilang alhamdulillah. Kalau istri kita kasih nih, makanya kita ngasihnya juga harus normal ya, normal. Sebulan ya minimal 10 juta lah ya kan, 10 juta, 15 juta. Kenapa ketawa Kimin? Iya supaya dia bersyukur, jangan melaknat. Insya Allah amin gitu ya kan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa. Untuk sekarang nih, zaman sekarang kan jangan zaman dulu, zaman sekarang nih ya kan. Kita ngasih istri ya sebulan 15 juta, mudah-mudahan cukup lah ya kan. Iya kan. Kalau dulu yang akan datang mungkin nggak cukup ya kan. Uang segitu kan dulu uang 100.000 juga gede, berharga dulu gitu ya kan. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita juga bisa mencukupi istri dan anak kita ya sebulan 30 juta gitu ya. 30 juta insya Allah cukup lah ya, 30 juta ya cukup ya, sehari 1 juta ya cukup ya, sehari 1 juta belanja lah ya kan, belanja 1 juta ya paling enggak kan sama make upnya juga ya kan, itu perlu dipikirin sama kita itu parfum dia di kamar itu ya kan, supaya nanti kalau kita masuk kamar istri kan waduh lihat istri itu bagaikan bidadari ya kan, bidadari yang turun dari mana nih, dari taksi. Turun dari bajai. Kalau dari bajai bawa knalpot, ya kan, gitu. Turun dari tangga. Wanita itu menjawab, apa yang dimaksud dengan lemah akal dan agama? Beliau menjawab, adapun yang dimaksud dengan lemahnya akal adalah kesaksian 2 orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Yang demikian itu termasuk lemahnya akal. Dan kalian berdiam diri selama beberapa malam, tidak mengerjakan sholat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena haid dan nifas, dan hal itu termasuk dari kekurangan agama ya. Itu yang menyebabkan orang perempuan itu kekurangan akal dan
kurang agama. Iya. Ayat selanjutnya nih tentang gade menggade nih, banyak tuh ya, ada di pinggir jalan itu. Apa namanya tuh? Raja Gadai, ya kan? Raja Gadai. Gitu. Pusat gadai. Ayatnya di 283 ya. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu atimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia yang memegang jaminan bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dia dosa hatinya ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu tentang hukum gadai. Gitu ya. Apa sih gadai itu? Ya. Gadai itu berarti ketetapan atau dan kekekalan, sebagaimana juga berarti penahanan. Itu di surat 74 ayat 38 ya. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap orang tertahan oleh apa yang telah dilakukannya. Rohina itu gadai ya. Ijar itu sewa menyewa ya. Baik itu jual beli ya. Rohimah ya. Rohina, bukan Rohima, itu mah blok sebelah namanya si Rohimah mah ya kan? Yang jual ini depan. Hah? Ayat 38, surat 74 ayat 38. Jadi menggadai boleh nggak? Boleh gitu. Bahkan Nabi pernah mau menggadaikan baju perangnya sama orang Yahudi ya. Sama orang Yahudi. Syarat-syarat sahnya pegadaian yang pertama nih, ada syaratnya ada 4 ya. Yang pertama dia berakal ya. Orangnya harus berakal, yang ngegadai atau yang menerima gadai. 2, balik. Yang ketiga, keberadaan barang yang digadaikan saat akad meskipun merupakan barang milik persekutuan ya. Kemudian diterimanya barang oleh penggadai atau wakilnya ya. Itu ada 4. Barangnya sesuai dengan uang yang dia terima ya. Kemudian barang yang digadai itu apa sih gitu. Kalau binatang ternak gitu ya, kayak binatang susu perahan itu ya. Untuk biaya hidupnya selama digadai gitu, yang nerima gadai boleh tuh memeras susunya untuk biaya hidupnya ya. Biaya hidup si binatang perahan itu ya, gitu ya. Binatang tunggangannya juga ya, gitu. Boleh diperah dan ditunggangi, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ar-rahnu mahlubun markubun. Binatang gadaian boleh diperah dan ditunggangi ya. Jadi di dalam riwayat lain juga binatang gadaian boleh ditunggangi dan diperah. Jadi motor bisa dipakai motor? Hah? Bisa selama dia untuk apa namanya biaya motor itu, penjagaan biaya motor. Kalau motor digeletakin malah rusak gimana? Hah? Motor kan digeletakin doang malah rusak. Motor digeletakin rusak ya? Sama juga kali, kuda juga kalau digeletakin doang mati kali, gak dikasih makan gitu ya. Gitu ya. Itu jadi boleh dipakai tuh? Boleh gitu iya, selama untuk kemaslahatan itu apa namanya barang gadaiannya. Salah, geletakin doang juga kering. Geletakin doang kering gitu ya kan. Gitu. Kalau sawah. Misalnya sengkeh itu dimakan semua orang ini. Kalau yang begitu mah punya pemiliknya itu ya. Kan udah berbuah tuh. Itu pemiliknya. Jangan yang punya gadainya, pemiliknya yang dapat. Gitu. Yang panen itu. Iya. Gitu. Jangan, itu kan haknya, kan digadai doang kok itu.
itunya barang gitu kan. Tapi hasilnya pemiliknya gitu ya. Karena kata Nabi ya, kata Nabi la yaghlaqur rahnu min sahibihi alladhi rohana lahu qun'muhu wa alaihi gurmuhu. Gadean tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya. Jadi sampai kerugian itu juga ditanggung sama pemiliknya. Gitu. Kalau rugi itu barang itu susut gitu, itu pemiliknya juga yang nanggung. Gitu. Itu kan cuma jaminan. Menggade itu jaminan. Jadi orang yang hutang ada jaminannya, namanya gade. Tapi kalau gade itu sudah kena lagi tambahan atau pakai biaya administrasi atau bunga, itu gade yang sudah masuk ke dalam riba. Ya. Namanya saja gade, tapi sesungguhnya pelaksanaannya riba. Iya. Dengan bunga. Iya, dengan bunga yang harum, padahal haram. Iya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan syariat Allah dan terhindar dari perilaku-perilaku riba ya, yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita dan keluarga kita Allah jadikan ahlul Quran, ahlul jannah, yang Allah masukkan ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.